Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penilai uji kinerja tahun 2024. Perkenalkan, saya Yuni Fatriani SPD, guru mata pelajaran IPAS SMK Negeri 3 Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 23320121, program studi biologi. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2024. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan pembelajaran bersama peserta didik pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya. Semoga pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Zaki, ketua kelas, silakan disiapkan. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ananda. Zaki, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ahmad Zaki, ada izinnya? Izin. Ahmad Zaki izin. Siapa lagi? Miftahul, apa itu kabarnya? Katanya sakit. Oh, sakit. Oke. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit itu segera sembuh dan dapat beraktivitas, bisa ke sekolah lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ananda semua, sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa anak-anak Ibu yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Oke, silakan. Oke. Pencemaran lingkungan. Ya, benar sekali. Siapa dari anak-anak Ibu yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Ayo, siapa? Ya, silakan duluan. Apa itu pencemaran lingkungan? Polusi membawa dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Ya. Di mana pencemaran lingkungan yaitu akan menyebabkan suatu lingkungan itu tercemar atau terjadinya polusi. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari pencemaran lingkungan itu terbagi atas 4. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, serta pencemaran tanah. Benar sekali. Oke, Anda semua, sebelum Ibu lanjutkan materi kita hari ini, silakan Anda buka link di WA. Itu kita melakukan post test terlebih dahulu. Oke, silakan boleh dikeluarkan handphonenya. Sudah masuk di WA-nya masing-masing. Coba lihat kembali. Nah, Ibu kasih waktu kalian itu 5 menit saja. Ya, dikasih waktu 5 menit saja. Silakan dikerjakan masing-masing. Tidak ada yang bertanya kiri kanan.
dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan skema pola interaksi antar komponen biotik melalui pengamatan dalam video menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lanjut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menganalisis masalah yang muncul dalam video dengan tepat. Yang keempat, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menciptakan solusi terhadap masalah yang muncul dalam video dengan benar. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan solusi terhadap masalah yang muncul dalam video dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian interaksi antar komponen ekosistem. Ayo, Ulan, silakan dibaca Ulan. Pengertian interaksi antar komponen ekosistem yaitu Suatu tindakan dan kejadian antara komponen biotik dengan komponen biotik ataupun komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme. ya. Oke, berarti pengertian dari interaksi antar komponen ekosistem ini itu adanya suatu tindakan yang terjadi antara komponen biotik dengan biotik dan komponen biotik dengan komponen abiotik sehingga terjadinya interaksi saling ketergantungan. Oke, lanjut. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik. Boleh? Dila, silakan dibaca Dila. Interaksi antar komponen biotik diikuti komposisi, reaksi, dan biosis. Semua habitat yang dipenuhi oleh berbagai komponen biotik lingkungan biologis yang sama. Umumnya terjadi interaksi antara satu organisme dan organisme lain. Di dalam interaksi antar komponen biotik ini terjadi ada 3 interaksi. Yang pertama kompetisi, yang kedua predasi, dan yang ketiga simbiosis. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya interaksi antar komponen biotik, di mana meliputi 3 kegiatan. Yang pertama kompetisi, yang kedua predasi, dan yang ketiga simbiosis. Oke, kita lanjutkan. Ananda semua silahkan disimak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan organisme mangsanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara 2 individu, dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang saling bersaing atau kompetitor. Misalnya persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah wilayah kekuasaan, berebut wilayah mencari makan, berebut tempat tinggal, maupun berebut pasangan. Contohnya adalah seekor harimau dengan seekor singa. Mereka berdua saling bersaing dalam mencari makanan atau mangsa, maupun persaingan dalam mendapatkan daerah wilayah kekuasaan atau dominasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah netral. Netral ini adalah kehidupan bersama antara populasi 2 spesies atau lebih dalam satu daerah, dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Contohnya adalah seekor cacing dengan seekor jangkrik. Nah, mereka tidak saling mengganggu satu sama lain dan tidak ada yang merasa terganggu. Kemudian yang keempat adalah simbiosis. Nah, simbiosis adalah kehidupan bersama antara 2 makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Nah, di dalam simbiosis ini kita mengenal ada
3 hubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mempunyai kebiasaan hinggap di tubuh kerbau. Disitulah burung jalak memakan kutu-kutu yang berada di dalam tubuh dari kerbau, sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak merasa diuntungkan karena memperoleh makanan. Nah, inilah simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi hubungan abiotik lain secara timbal balik. Oke, Ananda semua, dari video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi, Ibu mau bertanya dulu. Tadi kan ada 3 interaksi ya antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen antara komponen biotik dengan komponen biotik. Yang pertama itu predasi. Oke, anak Ibu, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan predasi? Ya, boleh ulang, silakan ulang. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dengan yang dimangsa. Berarti ada 2 ya. Siapa yang bisa menunjukkan contoh dari predasi? Ya, silakan Reza. Nah, contohnya ular memangsa tikus. Itu contoh dari predasi. Nah, yang kedua yaitu kompetisi. Siapa yang tahu apa itu kompetisi? Ya, Mufid, silakan Mufid. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Jadi interaksi yang terjadi karena adanya faktor yang akan dimakan. Jadi interaksi tingkat individu yang terjadi karena adanya persaingan makanan ya. Interaksi yang terjadi karena adanya faktor persaingan makanan, itu kompetisi. Siapa yang bisa menyebutkan apa contoh dari kompetisi? Silakan yang
dibaca Zaki. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi interaksi yang terjadi adalah adanya aliran energi. Sekarang pertanyaan Ibu, apa itu yang dimaksud dengan aliran energi? Ya, silakan Zaki. Terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen sakit melalui proses dimakan dan makan. Jadi aliran energi itu adalah suatu proses makan dan dimakan ya. Baiklah, untuk dua contoh aliran energi itu antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, silakan Ananda simak video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Komponen yang terdapat pada rantai makanan antara lain, yang pertama harus ada produsen atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, misalnya kelompok tumbuhan, atau jika di ekosistem laut, biasanya sih produsennya fitoplankton. Komponen kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang hanya bisa memakan organisme lainnya. Terdapat beberapa tingkatan konsumen. Ada konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora karena memakan langsung produsen. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, disebut juga konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora karena memakan konsumen tingkat 1. Ada lagi konsumen tingkat 3, disebut juga konsumen tersier. Biasanya konsumen ini adalah hewan karnivora juga, tapi bisa juga sih hewan omnivora. Konsumen ini memakan konsumen tingkat 2. Jika konsumennya lebih dari 3, tinggal diurutkan saja ya. Selain ada produsen dan konsumen, dalam rantai makanan ada juga pengurai atau dekomposer. Sesuai dengan namanya, organisme ini bertugas menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi senyawa anorganik di dalam tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Berikut contoh rantai makanan di ekosistem kebun ya. Ada rumput. Nah, oke, semuanya perhatikan ke depan. Ini ada contoh dari rantai makanan. Ibu mau kalian memberikan keterangan mana yang termasuk dalam produsen, mana yang termasuk dalam konsumen, serta yang termasuk dalam dekomposer. Oke? Siapa anak-anak ibu yang bisa? Silakan diangkat tangannya. Siapa yang mau? Boleh? Mungkin silakan mungkin. Pembagian kelompok, baca betul itu penting. Ayah, boleh silakan. Terima kasih Mufid. Silakan duduk Mufid. Nah, adakah jawabannya yang berbeda dengan jawaban yang telah dibikin si Mufid tadi? Ada yang berbeda? Benar nggak jawaban yang ditulis Mufid? Benar ya? Ini benar sekali. Kita beri aplaus untuk Mufid. Yang pertama produsen. Yang kedua ini konsumen benar. Ini konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 serta terjadinya penguraian atau dekomposer. Ya. Oke, kita lanjut slide
pembagian kelompoknya. Silakan bergerak. Ibu Nah, oke anak-anak semua, perhatikan ke depan. Nah, oke ya. Ibu akan membagikan LKPD, di mana kan kalian sudah duduk berkelompok. Jadi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok dengan melihat video tentang suatu permasalahan belalang. Apa solusi yang akan kita selesaikan nantinya? Oke ya, LKPD-nya Ibu bagikan. Untuk petunjuk soalnya sudah Ibu jelaskan di lembaran kerjanya. Nah, oke. Coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Jutaan belalang tumpah ruah di jalanan, tepatnya di RT 008, RW 006, Desa Netemnanu Selatan, Kecamatan Amfuang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Fenomena tersebut tampak dari video amatir yang diterima Pos Kupang, Selasa 20 Desember 2022 dan menurut salah satu warga Ano Manggar membenarkan hal tersebut. Dalam video berdurasi 31 detik itu tampak jutaan belalang memenuhi jalanan aspal yang menjadi perhatian anak-anak sekolah dan warga sekitar. Saat kendaraan motor melintas, belalang-belalang tersebut beterbangan, namun setelah itu kembali hinggap di atas jalan. Dari suara yang terekam di video tersebut mengungkapkan fenomena itu baru pertama kali terjadi sehingga membuat heboh warga sekitar. Yaitu di Kami Punya Desa, sampai saat ini belalang masih berhamburan, ujar Ano Manggar. Ano menjelaskan kemunculan jutaan belalang itu sudah masuk hari ketiga masih berhamburan di lapangan umum SD Tataum 1 dan penuhi jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Putra dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. 1. Jelaskan peranan produsen, konsumen, dan pengurai di dalam ekosistem.
Produsen berperan sebagai organisme yang berperan dalam menyediakan makanan. Konsumen berperan sebagai pemakan tumbuhan yang disebut konsumen herbivora, yaitu sapi dan kelinci. Pengurai berperan sebagai pemakan tersier. Sampai apa tadi itu saya? Sampai pengurai tadi kok. Nah, ya. Pengurai berperan sebagai pemakan tersier. Energi dari sisa organisme ini akan dikembalikan ke dalam ekosistem melalui proses dekomposi. 2. Berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, buatlah rantai makanan penyusunnya. A. Bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang, sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan burung elang. C. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan belalang dimakan katak dimakan burung elang. E. Sawi dimakan tikus dimakan burung elang. 3. Jika populasi belalang merajalela atau semakin banyak atau meningkat, apa yang akan terjadi? Makhluk hidup yang dimakan belalang dan makhluk hidup yang memakan belalang, yaitu yang dimakan belalang sawi, yang memakan belalang katak dan burung pipit. Maka sawi akan mengalami penurunan, bahkan bisa habis dimakan belalang. Sedangkan katak dan burung pipit meningkat karena makanannya atau belalang semakin banyak. 4. Apa yang terjadi jika populasi katak semakin menurun? Siapa saja yang berpengaruh? Belalang dan elang. Belalang semakin banyak karena predator atau pemaksa, yakni si katak menurun. Sedangkan elang menjadi menurun karena yang dimakan, yakni si katak populasinya juga menurun. Apakah ada yang ingin bertanya? Semuanya katakan semuanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, apa yang terjadi apabila salah satu organisme seperti produsen, konsumen, pengurai mengalami peningkatan atau penurunan? Maka akan terjadinya rusaknya rantai makanan. Apakah ada yang lain? Bagaimana dengan jawabannya? Terima kasih, jawabnya cukup lengkap. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, Raisa, silakan. Simbiosis adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apakah benar? Ada yang lain? Satu orang tuh, jadi rame. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Adakah yang lain? Silakan Fadila. Baik, untuk predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Kalau untuk simbiosis parasitisme, yaitu interaksi organisme di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya dirugikan. Apakah benar? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sekian dari penampilan saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua. Apa yang telah disampaikan oleh kelompok Zaki tadi itu di mana interaksi antara komponen biotik dan biotik itu ada 3. Ada namanya predasi, ada namanya kompetisi,
Jadi interaksi antara komponen biotik terbagi atas 3. Yang pertama kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup dan pasangan antar peserta. Yang kedua predasi. Predasi merupakan interaksi antar bangsa dan berbangsa. Yang ketiga simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan bersama di suatu daerah. Simbiosis terbagi 3, yaitu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis komensalisme yaitu menguntungkan satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga simbiosis parasitisme, yaitu salah satu organisme dibutuhkan salah satu dirugikan. Nah, ya benar sekali. Oke, anak-anak semua paham ya berarti anak-anak itu semuanya. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya? Oke ya, berarti kalian semua paham dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Baik, untuk langkah selanjutnya itu Ibu melakukan proses. Silakan bukunya ditutup, dikumpulkan kembali. Dan silakan Ananda buka linknya di handphone masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke referensi. Ya, silakan anak-anak Ibu isi referensi ini. Kita kumpulkan lagi ya. Baiklah Ananda, untuk materi kita hari ini itu sudah selesai. Jadi materi kita minggu depan itu kita akan mempelajari tentang zat dan perubahan lagi. Jadi Ananda, Ibu minta untuk membaca bukunya di rumah. Baca bukunya di rumah. Jadi seperti biasa kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Oke Ananda, masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, untuk menutup materi kita pada hari ini, kita minta Zaki untuk memimpin doa. Siap, berat. Alhamdulillah.